semuanya, khususnya untuk mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman. Selamat datang di channel resmi jurusan Biologi. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan Grepet Prism untuk melakukan analisis statistik secara akurat. Disarankan, kalian sudah mendownload software Grepet Prism ya. Jika ingin mengetahui lebih lengkap cara installnya, silahkan lihat seri video 2 dengan judul Cara Install Grepet Prism. Untuk penelitian biologi misalnya adalah skripsi, datanya dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan juga infografis. Dan ingat, dalam menyajikan data itu harus punya kejelasan, punya estetika, dan juga punya konsistensi. Dan tentunya dalam menyajikan data penelitian, kita juga memerlukan adanya bantuan perangkat lunak atau software dan juga tool online, misalnya untuk peminatan molekuler. Jadi kita bisa mendesain primer dengan tool online yang bisa diakses secara online. Dan yang terakhir, dalam menyajikan data penelitian jangan lupa adanya pemaparan dan juga umpan balik. Ketika data disajikan hanya dalam bentuk numerik atau tertulis, banyak orang akan kesulitan untuk memahaminya, terutama jika jumlah data yang disajikan dalam bentuk yang banyak. Informasi dan materi di dalamnya hanya dapat dipahami oleh sekelompok spesialis atau data terpilih. Oleh karena itu, visualisasi data adalah salah satu tugas yang dilakukan seorang data analis termasuk penelitinya. Tanggung jawab tersebut kemudian dikenal dengan istilah visualisasi data. Metode untuk menyajikan gambaran yang lebih mudah dipahami dan jelas disebut dengan visualisasi data atau penyajian data. Penyajian data bukan hanya sekedar tentang membuat statistik terlihat menarik secara visual. Lebih dari itu, cara ini membantu kita dalam mengkomunikasikan informasi dengan lebih efektif dan membuat data lebih mudah dipahami. Dalam banyak kasus, penyajian data juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, Anda punya resep omelet yang lezat. Kira-kira bagaimana cara Anda menyajikannya untuk tamu atau pelanggan? Kalau saya ditawarkan, tentunya saya akan memilih omelet yang di sebelah kanan. Karena disajikan lebih menarik dan meyakinkan saya bahwa rasanya itu lezat. Jadi bukan hanya sekedar seni. Karena banyak orang yang punya data dan hasil penelitian yang baik, tetapi tidak tahu cara menyajikannya agar mudah dipahami orang lain, sehingga diperlukan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, yaitu dalam bentuk visual. Jadi biasanya kita ini melakukan bentuk pemaparan data penelitian kita dengan menggunakan grafik misalnya ya. Di sini ada banyak contoh jenis grafik. Jadi apa sih fungsi dari grafik dalam visualisasi data penelitian? Yang pertama, grafik ini tentunya dapat mempermudah orang untuk membaca data kita dan kemudian dapat membantu identifikasi pola dan tren. Kemudian dapat meningkatkan efektivitas komunikasi data penggunaan representasi visual seperti grafik, diagram, tabel atau peta. Dan yang terakhir tentunya membantu mengambil kesimpulan, sehingga untuk mengetahui apakah dalam penelitian kita ini terjadi suatu anomali atau suatu novelty yang baru. Setelah kita memiliki data penelitian, tentunya di sini kita berkewajiban untuk menyajikan data penelitian tersebut dengan lebih menarik agar lebih mudah dipahami. Sebenarnya ada software pembuat grafik yang lebih cocok digunakan untuk jurusan biologi. Tapi sayangnya software ini belum banyak diketahui atau diperkenalkan untuk mahasiswa jurusan biologi. Padahal software ini punya fitur-fitur spesifik dalam menyajikan data khususnya untuk bidang penelitian biologi, kedokteran, kesehatan, dan farmasi. Software ini bernama Grepet Prism. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dan cara penggunaan di aplikasi Grepet. Nah, kita akan bahas keunggulan Grepet Prism. Jadi dibandingkan dengan aplikasi pengolah data statistik yang lain, misalnya SPSS, R, atau juga Microsoft Excel, sepemahaman saya, Grepet ini lebih user-friendly dibanding yang lainnya. Kedua, Grepet Prism menyediakan berbagai pilihan grafik. Jadi Anda dapat membuat berbagai jenis grafik seperti scatter plots, bar graphs, box plots, dan Kaplan-Meier survival plots. Bahkan sudah ada jenis grafik terbaru yaitu bubble graph. Di sini contohnya apabila kita ingin menyajikan dalam bentuk individual values bisa dipilih, atau juga bisa membuat
penyajian dengan diagram batang. Kita bisa menyesuaikan warna. Contohnya di sini kita akan mengubah warna grafiknya sesuai selera kita ya. Yang penting grafiknya lebih mudah dipahami dan juga warnanya jauh lebih menarik. Kemudian kita juga di sini bisa memodifikasi grafiknya. Di sini klik 2 kali di sumbu Y. Di sini saya akan memotong grafiknya menjadi 2 segmen. Kita bisa memotongnya bahkan hingga 3 segmen. Tergantung bagaimana data yang ingin kita sajikan. Pertama kali membuka Graphic Prism, hal pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan data Anda. Graphic Prism menawarkan berbagai format tabel yang sesuai dengan jenis analisis yang Anda inginkan. Anda bisa memilih jenis analisis seperti kolom, grup, atau XY, tergantung pada bagaimana data Anda akan diatur. Misalnya di sini Anda punya data eksperimen dengan 2 variabel seperti dosis obat dan respon, pilih tabel XY. Dan di sini di bagian Y-nya bisa isi jumlah individunya, jumlah pengulangan. Misalnya Anda pakai 3 atau juga bisa diisi dengan 4. Selanjutnya adalah column analysis, digunakan saat data Anda dikelompokkan dalam bentuk kolom. Cocok untuk uji t-test atau ANOVA satu arah untuk membandingkan rata-rata antar grup. Yang ketiga ada group analysis, yaitu data diatur berdasarkan grup dan kategori tambahan seperti perlakuan atau waktu. Dan group analysis ini cocok untuk ANOVA dua arah atau saat kita ingin menganalisis interaksi antar variabel. Kemudian ada kontingensi, biasanya ketika Anda ingin melakukan uji analisis dengan metode chi-square. Selanjutnya kita bahas poin penting sebelum melakukan uji statistik. Di sini sebagai mahasiswa biologi, terkadang kita ini dihadapkan oleh 2 pilihan jenis penelitian. Yang pertama penelitian secara kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Kebanyakan dari mahasiswa jurusan biologi Unmul yang saya amati paling sering menggunakan jenis penelitian kuantitatif kausal atau penelitian jenis kuantitatif yang membutuhkan suatu penyebab atau kausalnya ya. Dan di Graphic Prism ini kita bisa menggunakan beberapa jenis statistik sama seperti di aplikasi lain sebenarnya. Yang pertama kita bisa menggunakan t-test, one-way ANOVA, two-way ANOVA, three-way ANOVA, chi-square dan juga survival analysis. Selanjutnya adalah jenis-jenis grafik yang ada di Graphic Prism. Di sini ada grafik batang, contohnya ini, kemudian juga ada scatter plot. Contohnya ini ya scatter plot, kemudian ada grafik garis. Lalu di sini juga ada diagram kotak ya di sini. Jadi diagram kotak itu biasanya digunakan untuk menyajikan distribusi data melalui kuartil. Jadi sangat ideal ya untuk membandingkan distribusi antara beberapa grup. Misalnya mau tahu sebaran standar deviasi dan juga rata-ratanya, bisa dilihat dengan diagram kotak ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pie chart dan ada lagi heat maps. Heat maps juga atau disebut peta panas merupakan visualisasi data matriks yang menunjukkan intensitas data dalam warna. Sering digunakan untuk menampilkan ekspresi gen atau data metabolomik. Dan selanjutnya di sini ada kurva survival. Di sini contohnya adalah Kaplan-Meier. Jadi Kaplan-Meier ini untuk menampilkan data survival untuk analisis waktu hingga kejadian seperti waktu hingga kematian atau kejadian klinisnya. Yang selanjutnya adalah grafik kontingensi. Contoh salah satunya adalah chi-square. Jadi untuk menyajikan frekuensi dari kombinasi 2 variabel kategori dan sering disertai dengan grafik chi-square di sini ya contohnya. Dan selanjutnya adalah grafik 2 sumbu. Contohnya ini grafik 2 sumbu. Jadi memungkinkan kita untuk menampilkan 2 set data dengan skala yang berbeda pada sumbu Y. Sangat berguna untuk membandingkan data yang memiliki satu sumbu X yang sama. Jadi lebih terangkum ya dalam satu grafik gitu. Selanjutnya adalah grafik kombinasi, yakni menggabungkan berbagai jenis grafik dalam satu tampilan seperti diagram garis dan juga diagram batang. Jadi untuk menunjukkan hubungan antar dataset yang berbeda. Selanjutnya adalah beberapa fitur tambahan di Graphic Prism. Nah, di sini misalnya kita sudah memasukkan data. Ini saya pakai contoh data tabelnya yaitu XY.
Nah, di sini ada beberapa 4 kelompok kontrol, kemudian dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Di sini kalau kita bisa lihat di kelompok D itu makin sedikit individunya. Karena kenapa? Ini adalah jumlah individu. Karena kenapa? Individunya sudah mengalami kematian sebagian. Nah, di sini misalnya kita ini ingin menambahkan signifikansi. Kita lihat contoh grafiknya ya. Di sini ada grafik nih, sudah kita analisa. Dan di sini untuk menambahkan fitur signifikansi kita harus melihat lagi hasil analisa datanya. Di sini kita sudah menguji normalitas dan juga log normality. Di sini hasilnya adalah ternyata dia ini normalitinya yes di bagian kelompok B. Dan grafiknya kalau kita bisa lihat di sini masih ini ya, tergolong datanya normal. Nah, ini misalnya data dengan grafik batang, kita lihat lagi hasil one way-nya. Ini hasil ordinary-nya. Ini hasil test Tukey-nya untuk multiple comparison ya. Di sini juga sudah ada hasil ANOVA-nya. Jadi untuk keseluruhan data dapat disimpulkan bahwa nilai P-nya itu termasuk signifikan, masih termasuk kurang dari 0,05 ya. Dan kita lakukan lagi post hoc untuk mengetahui perbedaan antar kelompok data. Di sini hasil tes Tukey-nya yaitu kita melihat bahwa antara kontrol dan 0,25 sangat signifikan hasilnya. Tetapi ada juga yang tidak signifikan, itu tidak apa-apa ya. Dalam penelitian itu normal ada data yang tidak signifikan. Nah, di sini saya ambil contoh, misalnya kita ingin membandingkan hasil kontrol dengan kelompok dosis 0,75%. Di sini nilai asterisknya atau bintangnya adalah 2 bintang. Kita ingat ya, kontrol dan 0,75. Kita ke grafik. Kita lihat kontrol dan 0,75 ini kita tambahkan garisnya ya. Kita juga bisa mengubah garisnya. Ubah jadi ini misalnya. Ini kita hapus dulu ya. Kita ubah di sini. Kemudian di sini bebas juga mau ubah warnanya seperti apa. Kita pakai warna ungu ya. Jadi ini kita atur sedemikian rupa sesuai selera aja. Ingat ya, 0,75 dan juga kontrol tadi ada 2 bintang. Untuk menambahkannya kita klik teks. Di sini kita tambahkan bintang. 2 bintang. Oke. Di sini sebenarnya kalau kita sudah menginstal GraphPad 10 itu yang terbaru, cuman sayangnya laptop saya ini kurang support, jadi saya masih menggunakan GraphPad Prism tipe yang seri 8 ya. Kalau kita menggunakan yang seri 10, kita tuh tidak perlu menambahkan ini lagi, tetapi dia langsung ada otomatis. Kita bisa lihat di bagian result, nanti dia ada tambahan yakni data signifikansi. Jadi kalau saya sarankan menggunakan itu saja. Jadi dia bisa menampilkan signifikansi berdasarkan hasil dari uji statistiknya, yaitu uji post hoc. Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan yang lain nih, misalnya ya, kita mau menunjukkan apakah data antara kontrol dan 0,25 itu signifikan. Ya, ternyata di sini sangat signifikan ya. Jadi kita membandingkan A dan B, kita ingat ya dia 1 bintang. Di sini ya, kalau kita mau menambahkan 1 bintang, kita tambah lagi. Nah, oke, kita ubah saja ini ya. Atau kalau mau lebih mudah bisa langsung di copy saja. Saya copy saja ini, saya Ctrl D, saya duplikat. Ada 1 bintang kita edit. Ada 1 bintang kita edit ya. Jadi 1. Oke, nah ini contohnya ya kalau kita ingin menambahkan. Jadi tinggal kita ubah nama datanya apa, misalnya ini sumbu yang menunjukkan apa, bebas kita ubah. Kalau sudah selesai jangan lupa disimpan ya, tinggal diklik save.
Yang terakhir, apabila kita ingin menyalinnya dan memindahkannya ke manuskrip misalnya ya, kita bisa dengan mudah langsung klik kanan di grafik. Kita klik kanan di grafik, kita tekan Ctrl C. Lalu kita pindahkan ke file Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word. Langsung saja kita klik kanan terus paste atau Ctrl V. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, kelebihannya lagi, kalau kita ini mau mengetahui dari manuskrip ini dia mengambil data yang mana, kita mau tahu statistiknya, tinggal klik 2 kali di Word, lalu dia akan kembali ke Graphic Prism. Jadi semudah itu ya, dan sangat user friendly. Itulah tutorial singkat tentang cara menggunakan Graphic Prism untuk analisis statistik dan pembuatan grafik. Dengan perangkat lunak ini, proses analisis data dapat menjadi lebih cepat dan mudah. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website jurusan atau cek video lainnya di channel Jurusan Biologi FMIPA Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.